Hukum memungut biaya dalam ruqyah. Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menjelaskan mengenai bayaran bagi peruqyah dan pandangan orang-orang tentang hal ini di zaman sekarang. Banyak yang mengatakan si fulan menerima uang, tetapi ruqyahnya tidak berhasil. Mengapa dia menerima uang? Mengapa dia tidak meruqyah karena Allah? Mengapa dia menerima ini dan itu? Ada juga yang berkata bahwa meruqyah untuk uang atau dijadikan profesi adalah hal yang tidak benar. Namun, mari kita lihat pandangan hukum dalam Islam. Dasar hukum kita adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, bukan perasaan yang pastinya ada campur hawa nafsu. Nabi bersabda, sesuatu yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi juga berkata, engkau telah melakukan hal yang tepat, dan berilah aku bagian darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang para sahabatnya menerima upah untuk ruqyah, meskipun ada orang yang meragukan keikhlasan mereka. Hanya Allah yang mengetahui keikhlasan seseorang. Guru agama pun mengambil upah atas pengajarannya berdasarkan hadits ruqyah ini. Dapatkah seseorang mengatakan mengapa para sahabat tidak hanya mengambil 2 atau 5 ekor kambing dan mengembalikan sisanya? Atau mengapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan apa yang lebih dari kebutuhan mereka? Bahkan, beliau merestui mereka dan meminta sebagian untuk dirinya sendiri. Artinya ini sebagai bukti bahwa itu halal dan tidak ada keraguan di dalamnya. Padahal beliau tidak pernah memungut kurma yang jatuh, karena khawatir itu berasal dari harta zakat. Barang siapa yang mengambil upah untuk pekerjaannya, termasuk ruqyah, berhak mendapatkan upahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi 2 ekor kambing dalam kisah seorang anak laki-laki yang mengatakan bahwa ia mengambil 1 ekor kambing dan mengembalikan kambing yang lain. Yang benar dalam memahaminya adalah bahwa peruqyah boleh meminta bayaran dan juga boleh mengembalikannya. Ini yang sering tidak dipahami oleh banyak orang. Dalam fikih muamalah, ada perbedaan antara jualah dan ujroh. Jualah adalah meminta imbalan tertentu dari pekerjaan yang dilakukan, yang berhak diterima setelah pekerjaan selesai. Sementara ujroh bisa diambil sebagai imbalan atas waktu yang diberikan untuk ruqyah. Hal ini dibolehkan oleh para ulama. Lihat kitab Sabilus Salam As-Sanani, bab al-ujroh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang paling berhak untuk diambil pahalanya adalah kitabullah. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan kebolehan mengambil upah membaca Al-Quran, baik untuk mengajar maupun untuk pengobatan. Maka akad dalam upah ruqyah bisa dengan 2 cara, yaitu jualah atau ujroh. Berapa upah yang diambil oleh seorang tabib, sedikit atau banyak, siapa yang menentukan? Yang menentukannya adalah orang yang melihat kebutuhannya. Apakah ia mengambil 10, 100, atau 1000? Itu sesuai dengan kebutuhannya. Enggak, tidak ada yang berpikir bahwa dokter atau tabib itu tidak menolong orang ketika mereka meminta upah dalam prakteknya. Tetapi kenapa kami sering mendengar keluhan dari pasien ruqyah mengeluh karena peruqyah meminta upah padahal itu masih di batas kewajaran? Padahal banyak peruqyah yang mana waktunya habis untuk mengurus pasien dan tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Padahal mereka juga punya keluarga dan membutuhkan biaya untuk sehari-hari, sementara waktunya habis karena banyak orang yang minta bantuan untuk ruqyah. Dan akhirnya tidak sempat mencari nafkah. Memang beberapa peruqyah juga ada yang memberikan pengobatan gratis dan memberikan madu, minyak, serta air secara gratis kepada mereka yang membutuhkan. Mereka juga sering mengeluarkan uang dari apa yang mereka ambil dari orang lain sebagai sedekah. Di sisi lain banyak juga peruqyah yang membutuhkan biaya untuk menyewa tempat yang terpisah dari orang banyak demi kenyamanan dan ketenangan. Perbedaan dalam cara pengambilan biaya juga ada. Beberapa praktisi ruqyah tidak mengambil apa-apa,
tetapi menjual herbal rawat inap dengan harga tinggi. Oleh karena itu, lebih baik memasang tarif dan biaya yang jelas untuk ruqyah. Jika ada dokter yang kompeten meminta bayaran, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tidakkah Anda melihat berapa banyak yang diminta oleh seorang dokter konsultan? Mereka dibayar untuk melihat gejala dan memberikan pendapat, dan tidak ada yang menolaknya karena keahliannya. Kita tidak pernah mendengar ada orang yang berkata kepada seorang dokter, guru, insinyur, atau manajer, konsultan, kalian jangan mengambil bayaran untuk pekerjaanmu. Atau bekerjalah kalian hanya karena Allah. Tetapi mengapa kita berkata seperti itu kepada seorang peruqyah? Marilah kita takut kepada Allah dan mendukung para peruqyah yang tulus yang memerangi para penyihir, dukun, dan penipu. Mereka membutuhkan dukungan kita, baik materi maupun moral, dengan kata-kata yang baik dan doa yang tulus. Bukan dengan menghina mereka atau mengekspos mereka di media sosial. Jika kita terus-menerus mempertanyakan kenapa seorang para peruqyah syariah meminta upah dan meragukan tekadnya, kita akan kehilangan peruqyah yang tulus. Mereka mungkin akan beralih ke pekerjaan lain yang bisa menghidupi mereka dan keluarga mereka, dan ladang ini akan bebas untuk para dukun dan tukang sihir yang tidak takut kepada Allah dan bahkan melanggar kehormatan wanita muslimah yang suci. Ini adalah nasihat saya, hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Barakallahu fikum.